Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku pengen bahas satu kasus di mana kasus ini terjadi di kotaku sendiri, yaitu Jember. Dan sebenarnya kasus ini tuh terjadi sudah lama banget ya, di tahun 2019 gitu. Tapi aku mikir itu kasusnya cukup menarik untuk dibahas. Jadi aku pengen bahas aja kayak gitulah ya. Dan ini adalah kasus yang dimana ada seorang istri ya, ada seorang suami yang dihabisi oleh keluarganya sendiri, yaitu anak dan juga istrinya. Dan mungkin kita nggak usah basa-basi lagi ya gimana kronologi ceritanya, dan kalian harus dengerin ini sampai habis. Tapi buat kalian sebelumnya, kalau misalkan kalian belum subscribe dan belum like itu ya terserah kalian lah ya. Silahkan di subscribe dulu, silahkan tekan tombol loncengnya untuk kalian mendapatkan notif dari channel YouTubeku. Ya namanya juga masih merintis jadinya ya kayak gini. Dan nggak usah basa-basi lagi, mari kita langsung ke kronologi ceritanya. Jadi ya, nggak salah itu tahun kasus ini itu adalah 2019. Waktu itu berita ini tuh emang sangat besar banget karena kebetulan aku juga orang Jember, jadinya aku sedikit enggaknya itu tahu. Kasus ini tuh terjadi di salah satu kota di Jember, Jawa Timur, yaitu daerah Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledoombo, Jember. Ada seorang laki-laki yang sudah lumayan tua, umurnya 51 tahun, namanya Bapak Surono alias Bapak Sugiono, yang dimana jasad beliau itu dicor di bawah musola dan juga dapur rumah. Bayangin aja, siapa yang tega melakukan hal sekeji ini, terus bagaimana kok bisa ketemu jasadnya, padahal dicor dengan semen di bawah tanah. Awal mula penemuan jasad ini adalah berawal dari kecurigaan tetangga terhadap keluarga tersebut. Awalnya tetangga itu cuma menanyakan kemana Surono kok selama 7 bulan ini itu nggak kelihatan sama sekali gitu. Terus istrinya itu bernama Bu Sani berumur 47 tahun itu menjawab kalau selama ini suaminya itu merantau ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tetangga yang bernama Pak Iwan Joyo itu mengatakan bahwa memang Pak Surono itu dulunya itu seorang TKI. Beliau juga pernah bekerja di luar negeri dan juga luar pulau. Jadi ya dari sini ya sama sekali nggak ada kecurigaan karena udah biasa. Namun kebohongan yang diceritakan Bu Sani itu bukan hanya ke beberapa tetangga aja, tetapi juga kepada seorang pria yang diduga tetangganya dan juga sekaligus selingkuhannya. Tapi di sini aku inisial aja ya, karena ya kalian tahu lah ya, namanya adalah Pak JN. Jadi Pak JN dan Bu Sani itu ternyata mereka ini nekat melakukan pernikahan secara siri. Dan saksinya adalah anaknya sendiri yang bernama Bahar yang berumur 27 tahun. Tapi sayangnya pernikahan mereka itu nggak berlangsung lama ya. Ini di awal menurutku sudah salah sih ya. Tapi ya memang kalau misalkan di awal sudah salah, biasanya kedepannya juga salah. Biasanya sih. Mereka ini tuh menjalani hubungan cuman beberapa bulan aja. Dan penyebab mereka cerai itu adalah bahwa JN itu mendapat kabar kalau istrinya yang kerja di Malaysia itu mendadak mau pulang. Makanya kenapa JN itu langsung menceraikan istri sirinya Bu Sani dan memilih istri pertamanya. Terus lagi ya, di sini tuh kan sudah pasti Bu Sani merasa dicampakan, sakit hati, ya kayak galau lah gitu ya, karena JN itu lebih memilih istri pertama daripada dirinya. Akhirnya di sini tuh Bu Sani itu menceritakan perceraian itu kepada anaknya Bahar yang saat itu merantau di Bali. Terus pada tanggal 3 November 2019 ada kabar bahwa Bahar ini tuh pulang ke rumahnya dan membawa perasaan sakit hati kepada JN. Dan bahkan anak dan ibu ini sudah merencanakan ingin memfitnah JN karena mereka itu merasa sakit hati dan dendam kepada JN. Hal itu diungkap pada saat Kades bernama Pak Edi itu bercerita. Dan gobloknya lagi, Bahar selaku anaknya itu bercerita kepada Pak Edi dan memfitnah JN bahwa ayahnya Surono itu dibunuh JN dan jasadnya dicor di bawah lantai musola rumahnya.
Dari sinilah sebenarnya keluarga ini cukup licik dan pinter membuat cerita. Sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka ya, Bahar ini tuh bercerita kepada tetangganya bahwa dia itu mendapatkan mimpi didatangin ayahnya. Dan di dalam mimpi itu ya, ayahnya itu bercerita bahwa dirinya itu dikubur di salah satu ruangan di rumah tersebut. Namun singkatnya, gara-gara Pak Kadus itu mendapatkan cerita dari Bahar itu, akhirnya beliau melapor kejadian itu ke Polsek Ledo-Ombo. Dan kemudian diteruskan ke Polres Jember dan dibantu oleh DFI atau Tim Disaster Victim Identifikasi. Pada tanggal 4 November 2019, akhirnya pihak kepolisian terjun ke rumah Pak Surono. Dan Pak Polisi melakukan identifikasi tempat yang diduga Pak Surono dikuburkan. Selama beberapa jam diidentifikasi, akhirnya polisi menemukan titik di mana jasad itu dikubur. Polisi menggali tempat itu dan ditemukanlah jasad Pak Surono yang sudah terkubur selama 7 bulan lamanya. Jadi ya, kalau misalkan kalian bisa ngebayangin, jasad itu dibungkus dengan kain sarung dan sebelahnya itu terdapat linggis yang diduga dijadikan alat untuk menghabisi Pak Surono itu. Awalnya rencana Bahar untuk memfitnah JN itu cukup sukses dan lancar. Dari situ akhirnya nama JN itu terkenal dan menjadi isu bahwa Pak JN itu benar-benar menghabisi Surono agar JN bisa menikahi Busani. JN di momen itu sangat ketakutan, akhirnya beliau berlindung atau mengamankan diri di Polsek Ledo-Ombo. Namun di sini pihak polisi tidak langsung percaya dengan pengakuan Bahar gitu atau pengsaksian Bahar. Polisi tidak mau gegabah mengambil keputusan dari kasus ini. Polisi melakukan interogasi kepada JN dan juga Bahar selaku anaknya. Dari sinilah sifat keji keluarga itu semuanya terbongkar. Dari awalnya yang Bahar membela ibunya, tiba-tiba Bahar ngomong ke polisi bahwa ibunya Busani ternyata juga ikut andil dalam pembunuhan Bapak Surono. Tolol banget ya kan. Dan ya sudah pasti Busani nggak terima dong ya, dia itu dituduh gitu kan. Akhirnya Busani juga bilang bahwa Baharlah yang sebenarnya menghabisi Pak Surono seorang diri, yaitu dengan alasan ekonomi karena ingin menguasai harta Pak Surono. Di momen itulah Bahar itu menyampaikan bahwa dia kecewa dengan ibunya dan juga JN. Karena pada bulan Agustus 2019 ibunya dan JN itu mendapatkan uang 100 juta lebih. Karena kebetulan ya Pak JN ini itu adalah bos kebun kopi di desa tersebut. Bahar itu merasa kecewa karena ya dia itu nggak dapat bagian dari panen yang besar itu gitu. Sekarang kita coba beralih ke topik awal dari kasus ini, bagaimana cara Bahar itu menghabisi ayahnya itu. Dan menurut keterangan polisi dan juga pengakuannya ya, Bahar itu menghabisi ayahnya pada saat ayahnya itu tidur. Bahar itu sebelumnya mematikan lampu dan selanjutnya Bahar menghabisi ayahnya dengan cara memukul korban dengan linggis di bagian pipi dan juga rahang sebelah kiri hingga hancur. Goblok banget gak sih Regi? Kemudian ya, korban itu mengalami pendarahan hebat hingga sesak nafas dan akhirnya korban meninggal dunia. Dari situlah akhirnya korban dikubur di sebelah rumahnya yang atasnya dicor dengan semen setinggi 25 cm. Dan sekaligus ya, tanah yang menjadi tempat Pak Surono tadi dikubur itu ya, itu dijadikan sebagai musola dan juga dapur umum. Dan ya setelah menghabisi bapaknya, Bahar itu mengambil tas yang berisi uang senilai 6 juta rupiah dan juga sepeda motor yang dijualnya 19 juta. Dan kemudian Bahar itu berangkat merantau ke Bali gitu. Nah dari semua kejadian itu akhirnya semuanya terbongkar. Bahar dan Busani yang adalah keluarga sendiri akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Polisi mengamankan barang bukti yang berupa celana pendek, baju korban, terus sarung spray, palu, cangkul, dan masih banyak lagi barang buktinya. Dari kasus ini, kedua tersangka itu akhirnya dijerat dengan pasal 340 KUHP, sub pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau paling lambat 20 tahun penjara. Dan itu adalah kasus penghabisan nyawa di Jember gitu kan ya. Jujur aku kalau misalkan baca kasus ini tuh kayak sedih banget gitu ya. Kok ada gitu anak sama ibu bekerja sama untuk menghabisi bapaknya.
tolol banget gitu kan ya. Maksudnya kan cuman gara-gara uang gitu ya, cuman gara-gara uang yang nggak seberapa buat aku sih ya. Ya gimana ya, keluarga tuh bukannya nomor satu nggak sih? Mau gimana pun keadaan keluarga, mau gimana pun karakter dari keluarga gitu ya, kita mah harus terima gitu kan ya. Ya mungkin agak susah sih, tapi ya mau nggak mau emang harus terima gitu. Jadi ya wis lah, terjadilah hal seperti ini. Jadi ya buat kalian yang mungkin di antara di luar sana punya keluarga, punya pasangan gitu, carilah pasangan yang ya sama-sama ngerti satu sama lain, satu visi, cara berpikirnya juga bisa diajak maju. Oh ya maaf ya kalau misalkan kalian dengar suara-suara teriakan-teriakan gitu kan ya, karena Rare di Jopo lagi main gaplek. Jadi ini yo sepurane lah misalkan ono suara-suara sing rada berisik gitu, nggak apa-apa lah ya. Lah mungkin itu aja ya. Ini adalah sebuah kasus yang pertama kalinya aku membawakan kasus yang ada di Jember. Dan semoga kedepannya tidak ada lagi kasus seperti ini. Kita doakan aja ya, semoga. Dan sekarang juga Jember yo lagi bingung kok dalane karena nggak apik ngono kan ya. Aku juga beberapa kali buat video soal itu. Ya emang nggak apik dalane ngono, rusak kabeh dalane daerah aku ya rusak, akeh wong sing tiba, bahkan dalane omahku saiki dadi pekarangan kabare kan. Dudu dadi dalan maneh ngono. Ya wis, doaku semoga pemerintah Jember ndang ngurusi iku ngono. Ya wis terserah lah gimana caranya gitu kan. Ya masyarakat gak butuh pemahaman iki dalan provinsi, dalan opo yang masyarakat butuhkan itu adalah dalane mulus ngono ae. Dan mungkin ya ada solusi lain untuk mobil-mobil yang besar lewat gitu, atau mungkin dalan dicor ae lah biar kuat. Ya mungkin nanti aku akan membahas itu dengan channel yang dengan video yang berbeda, tapi intinya seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton kasus sampai habis. Maaf kalau misalkan aku ngomongnya udah kurang jelas atau gimana, karena ya memang ya kalian tahu sendiri ini masih merintis dan aku masih belajar untuk ngomong storytelling di depan kamera. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton kasus sampai habis, yang sudah dengerin aku terus gitu meskipun video gak naik-naik. Udah nggak apa-apa. Aku seneng riset aja, senang buat video aja gitu. Dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya dengan kasus-kasus menarik lainnya. Bye bye.